Waalaikumsalam. Mari, silakan masuk. Silakan Mas. Makasih ya Bu. Ya. Kamu anak kelas 10 TBSM ya? Iya Bu, saya anak kelas 10 TBSM. Oh iya, baik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih Bu. Oh, alhamdulillah baik. Ini ya Nan, mengucapkan terima kasih ya sudah datang ke ruangan Ibu untuk memenuhi undangan Ibu pada hari ini. Dan juga Ibu ngomong ya, karena mengundang anak di jam pelajaran. Oh, tidak apa-apa Bu. Gitu ya, nggak apa-apa ya. Iya. Ini ya Nan, sekarang mata pelajaran siapa? Sebenarnya mata pelajaran Bu enak sih Bu, pelajaran matematika. Oh gitu, matematika ya. Ada tugas nggak dari rumah? Belum ada sih Bu kayaknya. Oh gitu ya, belum ada. Iya. Sekarang kamu tinggal sama siapa? Saya tinggal sendiri sih Bu di sini, ngekos orang tua di kampung. Oh kos. Iya. Gitu, tinggal di jalan mana sih? Di Jalan Raya Bu. Oh di jalan Ria, gitu. Kalau di jalan kos, per bulannya ya, lumayan juga ya, gitu. Artinya orang tuanya harus menyiapkan untuk ya Iya Bu, jadi setiap bulan dikirimin uang. uang. Oh iya ya, untuk biaya bulanan anak. Iya. Gitu. Ya, di sini tinggal ngekos, nggak ada uangnya gitu ya, sendiri. Cukup nggak uang dengan uang sendiri? Dengan uang segitu cukup tidak? Uang yang dikirim orang tuanya buat anak dalam 1 bulan cukup nggak? Sebenarnya kalau anak yang nongkrong sih cukup, tapi karena sering nongkrong jadi sering kurang. Gitu, nongkrong sama Iya. teman-temannya Iya. di kafe. Berarti uang yang dikirim orang tuanya pas-pasan untuk biaya hidup selama 1 bulan. Cukup nggak cukup dan cukup gitu Iya. ya. Jadi nggak ada budget dari orang tua untuk nongkrong. Sebenarnya nggak ada sih Bu. Begitu, nggak ada uang nongkrong ya. Iya. Biasanya orang tua juga ini ya. Anak berapa saudara? Saya tunggal sih Bu, nggak punya adik. Oh sendiri gitu ya. Ya, tapi orang tua sering itu nggak ke rumah. Biasanya seminggu sekali sih Bu bisa. Seminggu sekali. Oh gitu ya. Karena apa? Ya, cuma seminggu sekali orang tuanya. Kampungnya jauh ya dari sini? Lumayan sih Bu, sekitar 1 jam dari sini. 1 jam dari Iya. sini, lumayan juga ya. Mungkin karena jarang ke tempatnya anak, karena pekerjaan juga ya. Iya, anak kerja. Oh. Sering-sering. Oh gitu. Jadi berdua sama ibunya pada datang ke sini. Iya, sama. Berdua ya. Oh juga kenal gitu ya. Ini ya kan. Bagaimana suasana ruangan yang menurut Anda sekarang? Jauh lebih rapi dan bersih sih Bu. Jauh lebih rapi dan bersih. Iya, dan lebih sejuk daripada yang Sejuk. Dari ruangan kelasnya. Iya. Kenapa ruangan kelasnya? Memang dari kipas atau apa? Nggak berfungsi kipasnya? Nah iya Bu, sebenarnya di sana tuh ada kipas angin 1, tapi nggak bisa dipakai Bu, jadi terpanas rusak gitu. Oh gitu. Jadi sangat mengganggu gitu. Iya Bu, kan belajar kalau panas susah ya Bu. Oh gitu ya, kayak sebelumnya anak pernah nggak datang ke ruang BKM? Pernah sih Bu, waktu itu karena lambat mengumpulkan tugas, jadi ngumpulin tugasnya dengan Mary di ruang BK ini. Oh dengan Mary. Iya Bu. Itu pelajaran apa kemarin?
belajar lokal. Hutan lokal, berarti hasil prakteknya yang sepuluh kan? Iya, Bu. Dikasih waktu berapa lama kemarin? Kemarin seminggu sih, Bu. Seminggu, terus Iya. Anda mengumpulkannya 3 minggu. lama sekali. Iya, makanya akhirnya dipanggil untuk beli terus. Oh, di sini. Iya. Oh, begitu. Gini ya, Anam. Kenapa Ibu mengundang Anda ke ruang mereka? Ibu mungkin Anda sudah tahu tentang prestasi anak untuk gitu. Ya, Ibu Anda tahu? Kalau sih, Bu, karena ini sering banget kayak orang yang jarang terus. Jangan. Sering dimarahin bapak ibu gurunya begitu. Ya. Ini itu baru saya ngumpul. Kamu tidak takut atau ragu datang ke ruang BK? Tidak sih, Bu, soalnya saya tahu guru mereka di sini baik-baik sih. Ya, ya, kamu bisa datang kapanpun ke ruang BK gitu ya untuk bisa sharing, bisa berbagi masalahnya. Jadi memang tugas ibu sebagai guru BK mencoba membantu semua siswa yang bermasalah gitu ya, untuk bersama-sama mengambil keputusan gitu ya. Jadi menurut anak ada dalam kajian ini Yang anak tahu dalam mahasiswa itu orang yang membantu siswa menghadapi masalah sih, Bu. tapi begini ya, tugas konselor itu sebenarnya membantu siswa ya, dalam hal ini sebagai fasilitator, membantu siswa untuk mengatasi masalah yang seperti yang anak hadapi sekarang gitu ya. Nah, tugas konseling seperti anak ini ya lebih berperan aktif dalam hal bercerita ke ibu tentang masalah yang sedang menghadapi sekarang ya. Begitu ya. Ya, begitu. Jadi apa yang Anda ketahui tentang konseling individu? Nah, hal itu anak belum tahu sih, Bu. Oh, gitu. Baik ya. Ibu akan menjelaskan apa yang disebut dengan konseling individu. Ya, jadi konseling individu itu adalah suatu upaya yang berguna ya, yang dilakukan. Jadi pemberian bantuan kepada siswa atau kepada konseling yang dalam hal ini sedang mengalami masalah ya, menghadapi konseling. Jadi gimana tujuan konseling itu sebenarnya untuk membantu menuntaskan masalah yang sedang dia hadapi gitu ya, seperti yang dihadapi sekarang begitu ya. Begitu ya, Bu. Ya. Sebenarnya anak juga ingin lebih aktif sih, Bu, tapi Bu, sebenarnya saya mampu untuk bercerita karena saya merasa lebih baik saya memendam sendiri saja masalah saya ini. Oh gitu. Menurut Anda dengan memendam masalah itu sudah bisa punya solusi gitu ya, kayak Iya, Bu, biar tidak merepotkan orang lain. merepotkan orang lain tapi bisa memberikan diri sendiri. Gitu ya, Bu. Iya, ini Ibu kasih contoh perumpamaan ya, tempat. Di gelas minuman ibu nih, gelas minuman ibu ini berisi air. Jadi gelas ini kamu anggap seperti umur gitu ya. Ini dalamnya tuh masalah kamu yang kamu simpan ya, yang kamu simpan dan kamu tutup rapat-rapat sehingga dapat memberikan dirimu sendiri begitu ya. Kamu tidak mau melihat temanmu mempunyai masalah begitu kan. Dan coba kamu pegang dulu gelas ini yang berisi air seperti ini, pakai tangan satu aja, tangan satu dan pegangan. Kamu pegang itu selama 15 menit mungkin ya, kamu kuat dan mampu. Intinya masih kuat sih, Bu. Kuat 15 menit. Kalau seandainya gelas yang berisi air itu kamu pegang selama
2 dan 3 jam. Apa Anda mampu? Tidak sih, Bu. Tidak. Tidak mampu. Ya, pasti tangan saya sudah pegal. Sudah pegal gitu ya, capek ya pegang, pasti nggak mungkin kan dipegang terus itu gelas yang berisi air itu. Ya ini yang saya ibu menjelaskan, ini seperti ibu jelaskan di awal, gelas ini merupakan hati. Yang masalah yang kamu simpan, yang kamu tampung, yang kamu simpan, terus kamu simpan, yang memang selama ini bisa kamu simpan untuk sementara, ya, untuk sementara bisa kamu simpan, begitu. Tapi kalau permasalahan itu kamu simpan lama-lama dan kamu tidak punya solusi, ya, apa mampu kamu berikan? Tentu tidak, kan? Tidak. Ya, tentu tidak. Pasti kamu akan mengalami depresi, ya kan? Masalah berkepanjangan, gitu kan? Prestasi belajar menurun, ya kan, anak? Nah, baik, sekarang yang ibu mau tanyakan, apakah dengan perumpamaan yang sudah ibu berikan kepada anak, apakah anak bersedia begitu menceritakan semua masalah yang anak mau ceritakan ke ibu? Ya, saya bersedia karena saya takut juga jika saya pendam seperti yang ibu katakan tadi justru bisa memberikan diri saya sendiri. Saya tidak mau. Iya, begitu anak ya, masalah kita tuh harus kita ungkapkan, jangan kita simpan untuk memperbaiki hidup kita tuh jauh lebih baik, ya. Oke, disimpan di gelasnya, ya. Ya. Baik, nah berdasarkan tadi sudah perumpamaan yang sudah ibu jelaskan tadi, ya, Anda pun sudah bersedia untuk bercerita, mengungkapkan masalahnya ke ibu. Semoga kita nanti bisa mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang Anda hadapi itu dengan anak bertengkar dengan bercerita, ya. Bagaimana? Siap? Siap. Ya, setuju. Ya, ibu akan menjelaskan karena di dalam konseling individu ini ada 3 asas, ya. Asas yang pertama itu asas kesukarelaan, ya. Sukarelaan seperti anak datang sendiri begini kan, datang ke ruangan mereka untuk tanpa ada unsur paksaan, gitu, ya, tanpa unsur paksaan datang ke ruangan mereka, ya. Nah, yang kedua asas kerahasiaan. Nah, semua apa yang Anda ceritakan ke ibu, apa yang menjadi masalah anak, begitu, ya, cukup sampai di sini. Ibu tidak akan menceritakan kepada siapapun, ya, terkait masalah yang sedang anak hadapi, gitu, ya. Jadi untuk itu yakin sama ibu, gitu, ya, karena nggak mungkin ibu mau berbicara kepada orang lain, karena kita punya asas kerahasiaan. Nah, yang ketiga itu asas keterbukaan. Nah, ini kita kerjasamanya, ya, bagaimana bisa membantu mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi. Kalau memang kamu tidak bisa terbuka sama ibu, kalau kecil apapun kita ceritakanlah ke ibu, begitu, ya. Masalahmu apa? Yang sedang kamu hadapi sekarang apa? Gitu. Jadi kamu ceritakan sama ibu, kamu ungkapkan sama ibu. Jadi ibu bisa membantu, memberikan bersama-sama, kita mengambil yang jalan keluar. Jadi kita dapat mengambil keputusan dan keputusan yang salah, begitu, ya, Anda, ya. Itu ya. Iya. Paham saya. Ya, baik. Apa Anda sudah yakin dengan ibu kalau mau bercerita masalah atau membantu
ibu akan membantu semua masalah yang kamu ada. Jadi sekali sih setelah mendengar penjelasan tadi saya sangat yakin. Oh, baik, sebelum kita mengungkapkan masalah yang sedang kamu hadapi, bagaimana kalau kita menyepakati ya untuk proses konseling individu hari ini, ibu berikan 40 menit atau 1 jam pengajaran. Apa sudah cukup waktunya begitu, anak? Sebenarnya cukup sih. Baik, kita sudah menyepakati untuk waktu kita hari ini terkait durasi waktu kita untuk melakukan konseling individu ya. Jadi sekarang ayah silakan bercerita terkait masalah yang mungkin kamu hadapi saat ini. Jadi sebenarnya akhir-akhir ini saya ada masalah, tidak bisa membagi waktu saya dengan baik. Jadi setiap hari saya begadang sampai jam malam, Bu. Dan itu kerjaan saya cuma nongkrong di kafe, cuma tidur main game atau ngobrol itu aja. Sehingga akhirnya tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan tidak saya kerjakan. Dan akhirnya saya sering marah sama Bapak Ibu. Sering marah, sering dimarahin bapak ibu, karena tidak mengumpulkan tugas. Ya, jadi anak mengabaikan tugas yang sudah bapak ibu berikan, begitu ya. Akhirnya ditegur, begitu ya. Sering ya, kan seperti itu. Memang akan selama tidak mengumpulkan tugas itu. Sebenarnya saya hanya bermain handphone sih, Bu, untuk main game teman-teman mabar gitu kan. Ya, mabarnya di mana? kadang sedang di rumah, kadang ngumpul di kafe sih, Bu. Oh gitu. Lagi kalau malam minggu. Padahal saya cuma ngumpul sama teman-teman untuk main game dan nongkrong-nongkrong biasa aja. Akhirnya tugas-tugas sana terbengkalai. Dan akhirnya Bapak Ibu marah sama anak. Jadi anak, Bu, gimana cara mengatasi? Oh begitu. Yang menjadi ketakutan anak sekarang apa? Karena lebih takut nggak naik kelas sih, Bu, karena sering gak ngerjain tugas. Oh begitu. Ya. Terus kalau tidak mengerjakan tugas, kamu takut tidak naik kelas. Nah iya, Bu, itu saya bingung, saya harus bagaimana. Karena kalau saya tidak mengerjakan tugas, saya tidak naik kelas, dan pasti orang tua saya akan marah sama saya. Lalu Saya ingin bantuan, Bu, agar saya bisa lebih rajin lagi mengerjakan tugas saya. begitu. Baik, enak ya. Ibu sangat mengerti sekali tentang perasaanmu sekarang. Bagaimana kamu bisa mengatur waktu yang menjadi waktu yang menjadi ketakutan kamu sekarang. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu tidak akan naik kelas. Iya, betul. Kalau saya tidak naik kelas kan, Bu, ya pasti orang tua saya marah. Terus teman-teman saya nggak mau berteman sama saya, semua menjauhi saya. Nah itu tahu apa yang membuat anak tidak bisa mengatur waktu belajar ya, dan lebih memilih berkumpul sama teman-temannya gitu. Nah begini anak, sekarang ibu minta tolong kamu menceritakan aktivitas kamu, keseharian kamu dari pagi sampai malam, agar kita tahu gimana yang membuat anak tidak bisa mengatur. Jadi kan sebenarnya anak dan teman-teman masuk ke kelas itu jam 7 pagi. Tapi karena anak sering begadang, jadi anak bangunnya itu telat, jam 7:30 baru bangun. Jam 7:30. Iya. Jadi datang ke sekolah terlambat. Anak sering begadang. Terus akhirnya karena jam 7:30 baru bangun, siap-siap, jadi jam 8 baru sampai ke sekolah. jam 8. Iya. Ya, berarti sering ditegur sama guru. Sering, Bu, bahkan karena lambatnya sampai 1 jam sering dikasih sanksi sama guru, kayak membuka sofa atau membersihkan toilet. Oh gitu ya. Jadi begini, setelah di sekolah apa yang Jadi setelah saya sampai di sekolah kan, Bu, setelah terlambat lagi saya belajar aja sih, Bu, dengan teman-teman seperti biasa, walaupun sering ngantuk di kelas, sering juga enggak, tapi ya saya tetap berusaha untuk belajar. Setelah itu kan jam 3 pulang kan, Bu.
Setelah pulang itu biasanya saya langsung istirahat aja sih Bu. Bisa juga membersihkan piring-piring kotor, saya cuci di depan Bu. Sampai hari istirahat, main HP sampai malam. Nah pas malam itu Bu, teman kadang sering ngechat, nongkrong yuk, kata mereka sekitar jam 7 atau jam 8. Akhirnya saya nongkrong sampai ke malam. Sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 2 malam. Bisa Jam 2 malam. Iya. Nah, jadi karena sering nongkrong sama teman-temanmu, itu pulang larut malam, jadi sering mengabaikan tugas dari bapak ibu. Sering sekali. Terus sering ditegur juga. Sering banget sih Bu kalau masalah tugas. Sering ditegur, sering dipagi, sampai akhirnya anak ngumpulin walaupun telat. Oh, begitu ya. Begini ya, anak kan sudah tahu kan masalahnya apa, sehingga anak sering tidak mengumpulkan tugas dari bapak ibu, langsung terlambat ke sekolah, bahkan mengantuk di ruangan, begitu kan, karena keseringan begadang, begitu ya Nak ya. Nah sekarang apa yang menjadi rencana anak untuk mengatasi permasalahan yang memang sudah anak hadapi sekarang? Kira-kira saya bisa nggak ya Bu menghadapi masalahnya sendiri? Kan kita belum mencoba, nah kan belum mencoba dan masalah yang anda sedang hadapi. Oh iya ya. Ya, jadi apa yang menjadi rencana anak untuk mengatasi masalah yang memang anak sedang hadapi? Mungkin kedepannya anak akan mulai dengan membuat jadwal keseharian agar anak lebih produktif lagi dan bisa mengatur waktu. Antara bermain dan belajar. Iya. Job anak kamu sudah menemukan solusi atas masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi kamu sudah mempunyai pemikiran yang tepat untuk mengatasi masalah tentang mengatur waktu belajar sekarang. Iya, tentu. Karena saya ingin sekali naik kelas. Iya, ini ya anak. Ibu yakin kamu pasti bisa dan kamu mampu, karena kamu anak hebat dan kamu tahu yang terbaik untukmu. Ya. Iya, saya berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih giat lagi belajar. Iya, dan lupa dengan tugas-tugasnya juga Iya. kan, begitu. Oke, baik anak, kamu sudah mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang kamu hadapi. Itu sangat senang atas antusiasme ya. Semoga apa solusi yang sudah kamu dapatkan bisa kamu jalankan dengan solusi. Itu ya. Untuk selanjutnya apa ada pertanyaan? Tidak, sudah cukup. Oh baik, jadi berhubung waktu kita konseling individu ini sudah selesai, gitu ya, sudah hampir habis, gitu. Begini, mari kita menyimpulkan dari awal ya permasalahan anak, gitu. Anda sudah berkonsultasi ke ibu terkait masalah tidak bisa mengatur waktu, sering begadang, akhirnya tidak dapat menyelesaikan tugas dari bapak ibu, prestasi belajar anakmu, begitu, sering ngantuk di kelas, begitu kan, itu dikarenakan anak tidak mampu untuk mengatur waktu, ya. Jadi anak sekarang sudah mendapatkan solusi atas masalah yang anak sudah dapatkan, seperti tadi sudah anak menyampaikan di awal pembicaraan kita ya, bahwa anak sudah dapat berharap begitu, tidak mau tertinggal dari temannya begitu ya, tidak kalau tidak sampai naik kelas begitu, karena memang tugas-tugas yang bapak ibu guru berikan di sekolah ini sering anak abaikan. Jadi anak sudah mendapatkan solusi dan diharapkan anak bisa menjalankan dengan sungguh-sungguh ya begitu. Iya Bu, baik. Saya akan berusaha lebih keras lagi untuk mengatur waktu saya sehingga saya lebih rajin lagi mengerjakan tugas dari guru. Baik, artinya Anda sudah mempunyai solusi atas permasalahan yang sudah Anda hadapi. Begitu, semoga yang Ibu harapkan Anda bisa melaksanakan itu dengan sungguh-sungguh ya. Baik, Saya akan melaksanakan. baik anak, untuk proses konseling individu hari ini Ibu rasa sudah cukup ya. Kita sudah mendapatkan solusi atas masalah yang Anda sudah menghadapi. Untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi Ibu juga terkait masalah konseling individu yang sudah pernah lakukan di ruang BK ini ya, kita akan membuat yang membangun komitmen kesepakatan ya. Ini tujuannya biar Ibu apakah konseling individu yang sudah Ibu berikan hari ini bisa
dilaksanakan dengan solusi gitu ya. Baik, untuk selanjutnya berkomitmen ini silahkan anak isi ya, nanti anak tulis nama, kelasnya apa, permasalahannya apa, terus juga solusi yang sudah anak lakukan gitu ya, yang akan rencana yang akan anak lakukan nanti ya. Nanti baru kita tanda tangan ibu dan juga anak isi. Silahkan diisi dulu. Ya, nanti masalahnya apa nanti diskusi apa ya, jadi kita tahu nanti ya, namanya adalah melakukan konseling di sini. Kita seperti ini pasti permasalahan. Ya, ya. Jadi kita tahu kan masalahnya apa, sehingga ada Solusi itu yang bersama yang seperti yang kita diskusikan tadi ya, kesepakatan. Ya. Saya buat apa-apa. Iya, apa-apa. Seperti ini bisa ya? Iya. Langsung jalan aja. Kita baca dulu. Oh, baca dulu. Ini dulu. Ibu baca. Anda silakan tanda tangan dulu. Kita sudah menyepakati ini ya. Baik, kita sudah menyepakati untuk komitmen kesepakatan kita atas masalah yang sedang hadapi serta solusi yang sudah kita dapatkan untuk konseling individu yang sudah kita lakukan hari ini. Silakan anak untuk membaca ulang tulisan anak atas komitmen kesepakatan yang sudah kita buat. Ya, saya mulai ya Bu. Ya. Saya Ana Rosdiana dari kelas 10 TBSN. Permasalahan yang saya hadapi adalah kurang mampu mengatur waktu antara waktu belajar dengan waktu bermain atau kumpul dengan teman-teman, sehingga saya tidak mampu menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu guru dan akhirnya membuat prestasi belajar saya menurun dan saya takut untuk tidak naik kelas. Solusi yang saya dapatkan untuk permasalahannya adalah yang pertama, membuat jadwal keseharian saya selama sehari. Yang kedua, bersungguh-sungguh untuk menjalankan rencana kesepakatan yang telah saya buat. Baik anak sudah membacakan atas lembar kesepakatan komitmen kesepakatan kita atas masalah yang ini sudah terjadi. Semoga nanti anak dapat menjadi solusinya. Ya, baik. Boleh Ibu minta lembar kesempatannya, dan ini juga yang Ibu simpan ya nak ya, untuk sebagai evaluasi Ibu nanti bahwa anak datang ke ruangan BK ini untuk meminta Ibu bersama-sama mencari pemecahan masalah kepada anak ya, anak dari masalah anak yang sudah anak hadapi. Baik, sekarang setelah anak sudah berkonsultasi ya terkait masalah anak yang sudah dihadapi, apa perasaan anak sekarang setelah datang ke ruangan Ibu, sebelum datang menyambut anak, dan setelah datang berkonsultasi Ibu, bagaimana perasaan sekarang? Jujur saya senang sih Bu, karena saya sudah bisa menceritakan masalah saya dan sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya.
Sebelumnya saya pikir kalau masa itu lebih baik dipendam sendiri. Ternyata setelah saya menyampaikan ke ibu, saya lebih termotivasi untuk mengubah diri saya menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih Ana ya. Sehingga Ana pun nanti bisa merubah semua yang dulunya tidak bisa menentu gitu ya. Dan Ibu berharap juga Ana bisa menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Baik, Bu, saya akan berusaha. Baik Bu, terima kasih banyak atas segala hal yang telah Ibu sampaikan. Jujur, sekarang saya merasa senang dan lega, dan saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi sekarang saya permisi balik ke kelas ya Bu. Ya baik, silakan kembali ke kelas ya untuk melanjutkan pelajaran. Terima kasih Bu, saya permisi Bu.